selamat pagi dan berjumpa lagi bersama saya, Opi, yang akan menemani Anda dalam bincang-bincang veteriner pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit Feline Infectious Peritonitis. Pemirsa-pemirsa pecinta kucing di rumah pasti tidak asing lagi dengan penyakit ini. Nah, oleh sebab itu, pemirsa untuk membahas lebih dalam tentang penyakit ini dan apa yang bisa kita lakukan, saya akan ditemani oleh seorang dokter hewan yang profesional sekaligus Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rusabaya, Dr. Hewan Nabila. Dokter Pakar, apakah sudah bersama dengan saya? Halo Mbak, halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi juga dokter. Bagaimana kabarnya pagi hari ini dok? Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan dokter di pagi hari ini. Baik dokter, untuk bincang-bincang kali ini topik yang dibahas adalah Feline Infectious Peritonitis. Nah, mungkin untuk pecinta kucing di rumah sudah tahu tentang penyakit ini, tapi untuk pemirsa yang masih pemula dalam memelihara kucing, mungkin baru pertama kali mendengar nama penyakit ini. Kira-kira bisa tolong dijelaskan dok, sebenarnya apa sih Feline Infectious Peritonitis ini? Oke, jadi Feline Infectious Peritonitis atau FIP ini merupakan penyakit peritonitis menular yang viral progresif dan pada umumnya fatal pada berbagai jenis kucing yang disebabkan oleh feline coronavirus atau fCoV dari genus Alpha coronavirus famili Coronaviridae. Nah, sebenarnya virus ini memiliki dua jenis serotype, yaitu serotype 1 dan juga 2, di mana serotype 1 lebih umum menyebabkan penyakit pada kucing dibandingkan dengan serotype 2 yang hanya memiliki potensi sekitar 2-30% saja. Baik dokter, lalu untuk penularannya sendiri dok, bagaimana cara virus tersebut masuk dan kira-kira apakah ada kucing tertentu yang sering terkena penyakit ini? Untuk penularan ini sebenarnya penularan lewat kontak antar kucing dan juga paparan dari feses kucing yang terinfeksi ini paling sering ya, karena fCoV ini dapat ditemukan pada saliva dan feses dari kucing yang terinfeksi. Namun tidak lepas juga kemungkinan penularan disebabkan oleh konsumsi dari air dan makanan yang sudah terkontaminasi oleh fCoV. Kemudian perlu diketahui juga bahwa fCoV ini dapat bertahan selama 3-7 minggu di lingkungan lepas. Namun ketika fCoV ini sudah bertahan selama 3 minggu lebih, jumlah partikel akan menyebabkan sulitnya untuk menyebabkan infeksi karena terlalu sedikit. Nah, FIP juga biasanya menyerang kucing umur berkisar 3 bulan sampai 3 tahun. Namun, tidak lepas kemungkinan juga kucing yang lebih tua dapat mengidap FIP, tertular FIP karena pernah dilaporkan bahwa kucing berumur 10 tahun mengidap penyakit FIP ini. Kasus ini juga kebanyakan ditemukan pada kucing jantan dibandingkan dengan kucing betina. Kemudian FIP ini juga penyakit yang bersifat sporadis dengan presentasi kasus dan morbiditas rendah serta infeksi cenderung berjalan subklinis dan berpotensi sebagai karier. Wah, ngeri juga ya dok. Saya juga pernah mendengar bahwa kasus dugaan FIP pada kucing Anggora ini pernah dilaporkan di Surabaya yang didiagnosa berdasarkan gejala klinisnya, gambaran patologi umumnya juga dan histopatologi. Kira-kira menurut dokter bagaimana cara kita sebagai owner dapat mengenali penyakit ini dok? Untuk pemirsa di rumah, cat lovers dan animal lovers, saya sarankan untuk sangat waspada memperhatikan kesehatan kucingnya ya. Jadi salah satu tanda-tanda gejala klinis dari kucing yang mengidap FIP ini seperti gejala umumnya ya, ada demam, kemudian pengurangan nafsu makan, nantinya akan menyebabkan penurunan berat badan, kemudian ketika beraktivitas kucing Anda akan lemah lesu, kemudian adanya inkoordinasi, kemudian adanya cairan berlebihan di dalam perut kucing. Nah, beberapa gejala lainnya sendiri ada kucing muntah-muntah ataupun mengalami diare. Nah, untuk Anda yang menemukan
gejala-gejala yang sudah saya sebutkan pada kucing Anda, saya sarankan untuk secepatnya datang ke dokter hewan terdekat untuk memeriksakan kucing Anda kepada dokter hewan sehingga dapat didiagnosa apakah memang kecurigaan Anda akan FIP ini benar atau tidak. Dan nantinya dokter akan membantu Anda sehingga dapat saja nanti akan adanya uji serologis untuk coronavirus menggunakan teknik PCR untuk analisa cairan terhadap kandungan protein pada cairan rongga toraks atau peritoneumnya. Ya, baik, dengan mengetahui hal-hal tersebut mungkin kita bisa lebih waspada dengan adanya kasus FIP ini ya dok. Kemudian dokter, apa saja sih yang bisa kita perhatikan untuk mencegah penyebaran dari FIP ini? Apakah ada pengobatan efektif untuk penyakit ini dok? Ya, sayang sekali sebenarnya hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat mengatasi FIP secara efektif. Nah, hal ini yang menyebabkan jarang sekali kucing yang menderita FIP dapat bertahan hidup. Namun, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk membantu kucing penderita FIP? Kami dapat meredakan gejala-gejala klinisnya, yaitu seperti memberikan anti radang dan juga memberikan terapi support seperti terapi cairan, nutrisi yang berkualitas juga, kemudian bisa diberikan juga transfusi darah yang dapat memberikan rasa nyaman kepada kucing. Nah, untuk pencegahannya tersendiri, kita dapat melakukan vaksinasi yang terjadwal, kemudian membatasi jumlah kucing dalam satu kandang, serta menerapkan kebersihan kandang dan lingkungan di mana kandang harus dibersihkan, termasuk isi-isinya seperti litter box atau bowl makanannya, yang akan lebih baik lagi jika secara rutin dibersihkan menggunakan desinfektan ya. Wah, memang sebagai owner kita harus lebih waspada ya dok. Walaupun tidak ada cara untuk mengobati, namun masih ada cara pencegahan yang bisa kita terapkan. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak pada dokter yang telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya pada pagi hari ini dok. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Iya Mbak, terima kasih kembali. Semoga mungkin kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Mbak. Iya dokter. Baik pemirsa, sekian bincang-bincang veteriner pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.